Shalom saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang kedua berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar." Seringkali ketika kita menjadi orang yang lemah lembut bukanlah satu hal yang mudah. Banyak orang berkata tidak mudah menjadi orang yang lemah lembut, karena mungkin mereka memiliki sikap dan karakter yang cuek, ceplas-ceplos, dan tidak care, atau memiliki trauma atau akar pahit. Berbeda dengan orang yang memiliki sikap dan karakter yang memang sudah lembut dari awalnya. Untuk itu setiap kita harus lebih dulu mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami pemulihan. Jadi saudara kasih Tuhan, semuanya berawal dari perjumpaan pribadi dengan Bapa melalui Kristus Yesus. Tanpa pernyataan ilahi ini, kelemah lembutan yang sejati tidak akan tercipta. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan lemah lembut jika kita tidak berserah dan memintanya kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa mempunyai hati yang lemah lembut jika kita tidak menyadari bahwa keselamatan kita dan semua berkat yang menyertai kita merupakan anugerah Tuhan? Hanya ketika kita mengakui kedaulatan Tuhan di dalam segala kehidupan kita, maka kita mampu mempunyai sikap yang lemah lembut. Setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang akan mengubahkan hati dan pikiran kita, maka proses yang diperlukan selanjutnya adalah dimuridkan. Saudara kasih Tuhan, kita harus mau dimuridkan dan mempraktekkan apa yang diajarkan. Murid tidak hanya mengetahui sebuah teori, tetapi melihat bagaimana teori itu diterapkan. Bukan hanya itu saja, mereka juga terlibat secara aktif di dalam penerapan itu. Saudara kasih Tuhan, mungkin di antara setiap kita ada yang menjadi pribadi yang keras hati karena pernah dilukai, pernah dicaci, pernah melihat dan mencontoh orang lain dari perkataan dan perbuatannya yang juga kasar, dan punya pengalaman buruk. Saudara kasih Tuhan, pahamilah bahwa Tuhan Yesus pernah diperlakukan tidak adil seperti itu. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 berkata, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Saudara kasih Tuhan, sebagai orang percaya hendaknya kita harus belajar untuk mengenakan kelemah lembutan yang Yesus kenakan. Pribadi yang lemah lembut mengundang kita untuk datang kepadanya setiap saat. Belajar menjadi pribadi yang memiliki kelemah lembutan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, hari yang terbaik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Kembali kami belajar untuk meneladani apa yang sudah Engkau lakukan selama Engkau ada di muka bumi ini. Ajar kami terus untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi justru sebaliknya, kami akan memberkati orang yang mencaci maki kami. Karena untuk itulah kami dipanggil, supaya kami memperoleh berkat. Ajar kami sepanjang hari ini, di dalam segala aktivitas kami. Terpuji termulia Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.